STMKKK. Narasumber kita ini Pak Wahyu, dan beliau juga Magister Keselamatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Keselamatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kesimpulannya beliau sudah sangat lama berkecimpung di bidang ini dan memang sudah bekerja sama dengan DJKI ya Pak, kalau tidak salah mulai dari tahun 2022 ya Pak, hingga pada saat hari ini. Jadi memang ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mencuri ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau untuk kita bisa memberikan yang terbaik yang sedang kita usahakan di Direktorat Merek itu sendiri terkait dengan manajemen mutu. Dari tema yang diminta ini sebenarnya saya mencoba melihat bahwa ada kebutuhan dari Direktorat Merek ini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan mutu pemeriksaan merek, dan yang kedua bagaimana menggunakan quality management system berbasis ISO 9001/2012 ini untuk bisa meningkatkan mutu pemeriksaan merek. Tentunya kita perlu menyematkan persepsi. Ketika kita bicara mutu ini sebenarnya kita sedang bicara apa? Supaya kita punya kesamaan pemahaman ketika kita ingin membangun sistem manajemen mutu atau quality management system dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan, khususnya pemeriksaan substantif di merek. Jadi kalau Bapak Ibu atau kita semua ingin menjamin kualitas dari output atau kualitas dari produk atau jasa yang kita hasilkan, dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan substantif, ada 3 poin penting yang harus kita pahami bersama. Hal pertama yang harus kita sama-sama pahami adalah jangan pernah menerima inputan yang tidak sesuai, atau bahasa di sininya jangan terima reject, jangan terima produk gagal. Jadi pastikan input yang kita terima itu tidak reject atau kualifikasinya sesuai. Yang kedua, jangan pernah memproduksi reject. Kalau dalam lingkungan kita, jangan pernah melakukan layanan pemeriksaan merek yang salah, atau cara kita melakukan pemeriksaan itu salah. Jangan pernah melakukan pemeriksaan substantif dengan cara yang salah. Yang ketiga adalah jangan pernah mengirimkan produk yang reject. Artinya produk kita ini kan keputusan kan, kalau kita bicara dalam lingkup pemeriksaan substantif saja, output yang dihasilkan adalah surat keputusan, maka harus masuk dalam pikiran kita. Yang ketiga adalah jangan pernah menghasilkan surat keputusan yang salah. Jadi 3 konsep dasar mutu ini perlu kita sama-sama sepakati. Ketika kita pun sebagai pengguna layanan, ketika layanannya itu kita anggap hasil akhirnya baik, tetapi nilainya kita tidak dapat, artinya misalnya pelaku yang memberikan layanan ini tidak ramah dan sebagainya, bisa jadi kesimpulan kita tetap tidak baik. Dalam ruang lingkup kita bicara mutu pemeriksaan substantif, tentunya ini harus distandarisasi, harus kita sepakati apa yang menjadi definisi atau ukuran dari kualitas hasil pemeriksaan substantif itu dulu. Maka saya sangat setuju sekali ketika kita ingin menyusun petunjuk teknis, karena petunjuk teknis ini menjadi salah satu indikator kesepakatan kita untuk melihat, mengukur bagaimana kita melihat hasil atau surat keputusan dari hasil pemeriksaan substantif, sehingga kita punya kesepahaman yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan secara keseluruhan mutu layanan permohonan merek, maka kita harus melihat dulu proses bisnis di layanan merek. Proses bisnis layanan itu ada 3 kategori proses, yaitu proses inti, yaitu proses yang kita memproses permohonan. Kemudian jangan lupa di sana juga ada proses manajemen yang mempengaruhi proses inti, betul ya? Perencanaan yang tidak matang juga akan mempengaruhi proses inti kita, proses layanan mereknya. Begitupun proses pendukung. Nah, selanjutnya ada penerbitan sertifikat. Di sini juga jangan salah, tetap harus dilakukan final checking, karena juga banyak kasus terjadi kesalahan cetak sertifikat, gitu ya, kesalahan nama, tulisan nama, alamat dan sebagainya, dan sampai sertifikat itu dikirim. Itu pun tetap harus dipastikan kalau kita melihat satu layanan merek ini, karena seringkali juga salah kirim, cuma sekarang sudah otomatis ya.